Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rona Kroto Aina Rosidin. Saya profesi sebagai dokter umum. Saat ini saya sebagai mahasiswa S2 di Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Trisakti Indonesia. Mungkin rekan-rekan sudah pernah mendengar mengenai program PPI atau program pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai penerapan program PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit, terutama di Rumah Sakit Krakatau Medika Cirebon. Nah, eh, penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan atau Healthcare Associated Infeksi atau yang sering kita sebut HAIS, itu merupakan salah satu masalah kesehatan di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menekan angka kejadian HAIS ini dengan cara menerapkan program PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi. Penyakit infeksi yang didapat di rumah sakit beberapa waktu yang lalu itu disebut infeksi nosokomial. Namun sekarang uh, penyebutannya itu dirubah menjadi Healthcare Associated Infection atau HAIS tadi. Nah, infeksi itu merupakan keadaan yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen dengan atau tanpa disertai gejala klinik. Nah, tidak terbatas infeksi kepada pasien, namun dapat juga kepada petugas kesehatan dan pengunjung yang tertular pada saat berada di dalam lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit. Nah, infeksi terkait pelayanan kesehatan atau Healthcare Associated Infection yang selanjutnya disingkat menjadi HAIS tadi merupakan infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, di mana ketika masuk tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk infeksi dalam rumah sakit, tapi muncul setelah pasien pulang. Juga infeksi karena pekerjaan pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Sekarang apa aja sih jenis-jenis penyakit HAIS tadi atau Heart Associated Infection tadi ya? Eh, Secara umum di rumah sakit ada 4 jenis penyakit HAIS. Nah, yang pertama itu Ventilator Associated Pneumonia atau disingkat VAP. Nah, lalu yang kedua itu penyakit infeksi saluran kemih atau ISK ya. Lalu yang ketiga infeksi aliran darah atau IAD. Lalu yang keempat yaitu infeksi daerah operasi atau IDU. Secara prinsip sebetulnya HIS ini bisa dicegah ya. Apabila fasilitas kesehatan atau rumah sakit secara konsisten itu menerapkan program PPI. Nah, untuk langkah-langkah penerapan PPI di rumah sakit, tentunya dilakukan langkah yang sistematik sesuai dengan standar yang diatur dan regulasi yang diatur. Di antaranya, yang pertama itu adalah pembentukan struktur organisasi komite PPI. Jadi ditentukan ketua dan anggota-anggotanya. Lalu yang kedua, menyusun pedoman dan SPO atau standar prosedur operasional tentang PPI. Nah, lalu yang ketiga, menyelenggarakan tata laksana kewaspadaan standar. Untuk kewaspadaan standar di rumah sakit itu ada 11 yang harus diterapkan. Yang pertama itu kebersihan tangan, yang kedua pemakaian APD atau alat pelindungan diri, lalu yang ketiga, dekontaminasi peralatan perawatan pasien. Lalu yang keempat, pengendalian lingkungan. Yang kelima, pengolahan limbah. Lalu yang keenam, penata laksanaan linen. Yang ketujuh, itu pelindungan kesehatan petugas. Yang kedelapan, penempatan pasien. Yang kesembilan, etika batuk. Yang kesepuluh, praktek menyuntik yang aman. Lalu yang terakhir, yang 11 adalah praktek fungsi yang aman.
untuk kewaspadaan standar. Untuk langkah selanjutnya yaitu menyelenggarakan tata laksana kewaspadaan berdasarkan transmisi. Nah, jadi di antaranya itu kewaspadaan transmisi melalui kontak, lalu kewaspadaan transmisi melalui droplet, dan yang terakhir kewaspadaan transmisi melalui udara. Itu langkah yang keempat. Lalu untuk langkah yang kelima dilakukan surveillance infeksi terkait pelayanan kesehatan. Jadi dilakukan pendataan data terjadinya HIS tadi. Nah, lalu yang keenam melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang BPI. Nah, lalu yang ketujuh pengendalian resistensi antibiotik. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu dilakukan monitoring dan evaluasi dengan ICRA atau Infection Control Risk Assessment. Tentu itu harus dibuat ya. Nah, eh, mungkin demikian paparan atau penjelasan mengenai penerapan program PPI atau pengendalian pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon. Semoga dapat bermanfaat ya. Baiklah, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.